Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, seorang santri muda duduk menunduk, tangannya hitam oleh semir sepatu. Di hadapannya, seorang wanita berwajah anggun dengan pakaian mahal perlahan duduk di bangku kayu. Saat pemuda itu mengangkat kepala, mata mereka bertemu. Tanpa sadar, wanita itu berbisik lirih, "Nak," panggilan yang membuat langkah orang-orang pasar terhenti dan membuat dada pemuda itu bergetar hebat. Ia tidak pernah dipanggil seperti itu seumur hidupnya. Sejak hari itu, setiap detik kebersamaan mereka pelan-pelan membuka rahasia besar yang telah disembunyikan selama 23 tahun. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di pasar selalu datang bersama suara seng dagangan dibuka, teriakan pedagang sayur, dan aroma tanah yang masih basah. Di ujung lorong yang jarang dilirik orang, seorang pemuda berkemeja pudar duduk menunduk di atas bangku pendek. Namanya Yusuf, santri 23 tahun yang lebih akrab dengan bau semir daripada wangi minyak wangi. Kotak semir kayu berada di depan kakinya. Catnya sudah mengelupas, sudutnya retak, tapi Yusuf merapikannya dengan hati-hati seolah itu satu-satunya teman yang tidak pernah meninggalkannya. Di saku baju lusuhnya, terselip selembar kain kecil. Ujungnya berumbai, warnanya memudar seperti sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Setiap kali pasar mulai ramai, Yusuf berdiri, menunduk sopan pada siapapun yang mendekat. "Boleh saya semir sepatunya, Pak, Bu?" Suaranya pelan, tapi matanya jernih. Jika ditolak, ia hanya mengangguk dan mundur, menahan senyum agar tidak runtuh. Bahagia untuk Yusuf tidak pernah rumit. Selembar uang 5.000 yang diberikan lebih, sepiring lontong sayur dari ibu warung yang iba, kabar dari pesantren bahwa listrik bulan ini aman karena kirimannya. Semua itu cukup membuat hatinya hangat ketika malam datang dan angin dingin menembus celah dinding kamar santri. Satu-satunya jejak masa lalu yang ia punya hanyalah kain kecil di sakunya. Di atas kain itu tertulis nama, Yusuf, dan doa singkat agar anak itu dijaga Allah. Tulisannya miring, tinta hampir hilang. Ia tak pernah tahu siapa yang menuliskannya. Ibu angkatnya hanya berkata, ia ditemukan di dekat tumpukan karung di pasar, dibungkus selimut tipis, dengan kain kecil itu menempel di dada. Setiap selesai sholat malam di musola kecil dekat pasar, Yusuf duduk di teras kayu, menatap langit yang lebih banyak awan daripada bintang. Ia mengusap kain itu dengan ujung jari, seolah dari sana bisa mengalir hangat pelukan yang tak pernah ia rasakan. Bibirnya bergetar menyebut doa untuk orang tua yang tak dikenal. Ia bertanya dalam hati apakah mereka juga memikirkannya, atau justru sudah lupa bahwa pernah ada bayi bernama Yusuf. Hari itu, ia berangkat ke pasar dengan langkah lebih ringan. Pesantren mendapat kabar akan ada donatur besar membantu pembangunan kamar santri. Ia membayangkan suatu hari bisa jadi seperti orang itu, memberi tanpa diketahui. Di tengah bayangan itu, ia menaruh kotak semirnya di tempat biasa, menghela napas, lalu mulai bekerja. Hiruk-pikuk pasar perlahan menelan suaranya. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan, anak-anak berlari membawa balon, tukang becak bercanda di sudut. Bagi pasar, Yusuf hanyalah bagian kecil dari latar belakang. Tapi bagi dirinya sendiri, hari itu akan menjadi garis pembatas tipis antara hidup yang ia kenal dan hidup yang sama sekali lain, meski ia belum tahu. Sepatu berkilat itu datang pelan-pelan dari ujung lorong, tumitnya mengeluarkan bunyi lembut di atas lantai semen. Sepatu yang terlalu rapi untuk tanah becek pasar. Yusuf spontan berdiri, menunduk dan menawarkan jasa semir seperti biasa, tanpa menyadari bahwa orang yang melangkah mendekat membawa sepotong masa lalu yang selama ini dikejarnya dalam doa. Bangku kayu di depannya masih kosong. Lalu seorang wanita dengan jas coklat, rambut sebahu yang rapi, dan wajah yang menyimpan lelah bertahun-tahun duduk perlahan. Yusuf mengangkat kepala. Dan pada detik ketika mata mereka bertemu, suara pasar yang riuh seakan menjauh, menyisakan hanya detak jantung yang beradu dengan napas yang tertahan. Emilia, wanita setengah baya yang namanya dikenal di majalah bisnis, merapatkan tas di pangkuannya. Meski tubuhnya duduk di pasar tradisional yang pengap,
Pikirannya melayang ke masa puluhan tahun lalu. Lorong ini berubah, tapi bau bawang dan suara para penjual masih sama. Sama seperti hari ketika ia menangis sambil memeluk bayi kecil, terjepit utang dan ancaman. Tangan Yusuf mulai bekerja, mengoleskan semir ke sepatu mahal di depan matanya. Gerakannya hati-hati, seperti takut merusak. Emilia memperhatikan jemari kurus itu. Kulitnya gelap terbakar matahari, sendinya menonjol. Sesaat, bayangan jemari bayi yang dulu menggenggam telunjuknya melintas begitu jelas, sampai dada terasa sesak. Yusuf menunduk. Ia tak berani menatap terlalu lama, tapi dari ujung mata ia bisa melihat garis halus di wajah Emilia. Ada kelembutan yang aneh, bercampur dingin orang-orang kota. Udara di antara mereka berat. Yusuf ingin bertanya, "Ibu dari mana?" Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Semir mulai mengkilapkan permukaan sepatu. Tiba-tiba, tanpa direncanakan, bibir Emilia bergerak. Suara yang keluar sangat lirih, hampir tertelan riuh pasar, tapi cukup jelas bagi telinga yang diam-diam merindukan. "Nak." Yusuf tertegun. Kain lap di tangannya berhenti bergerak. Satu kata itu seolah memukul dadanya dari dalam. Ia sudah mendengar panggilan itu dalam mimpi, dalam doa, dalam cerita teman-teman santri tentang ibu mereka. Tapi belum pernah ada yang memanggilnya begitu secara nyata. Di dunia yang ramai ini, tak ada satupun yang punya hak memanggilnya anak. Beberapa pedagang menoleh. Mereka melihat wanita berpenampilan mahal menatap lembut tukang semir lusuh. Ada yang saling berbisik, mengangkat alis, tetapi hanya sebentar sebelum kembali sibuk dengan dagangan. Yusuf menelan ludah, merasa matanya panas. Ia ingin memastikan, namun takut jika bertanya, kata itu akan ditarik kembali. Jadi ia pura-pura tak mendengar, melanjutkan pekerjaan, meski tangannya bergetar halus. Semir di ujung sepatu menebalkan bayangan wajahnya sendiri yang tak pernah ia kenal dari kacamata siapapun. Emilia terkejut pada dirinya sendiri. Panggilan itu meluncur keluar tanpa izin dari kepala. Ia menunduk, pura-pura membersihkan ujung rok. Dalam hati, perasaan bersalah dan rindu menyatu, membuat napasnya pendek. Ia mengamati profil pemuda itu sekali lagi. Garis rahang, bentuk alis, bahkan cara ia menggigit bibir saat gugup. Semua terlalu mirip sesuatu yang sudah lama hilang. "Berapa?" Suara Emilia terdengar serak. Yusuf menyebut angka yang biasa, tapi Emilia mengulurkan uang jauh lebih besar. Ketika Yusuf menolak, ia menatap tajam, bukan marah, tapi tegas. "Terima saja. Ini upah semir dan, terima kasih." Kata terakhir itu menggantung, seperti menyimpan arti yang tak sempat dijelaskan. Yusuf mengangguk pelan, menyelipkan uang ke kantong. Di dalam, kain kecil seakan ikut berdenyut, memantulkan hangat yang asing. Emilia berdiri, melangkah pergi. Beberapa meter kemudian, ia menoleh. Yusuf masih menunduk, memegang kotak semir seperti berlindung di baliknya. Di langkahnya yang menjauh, Emilia merasakan sesuatu di belakang punggungnya tertinggal. Bukan tas, bukan dompet, tapi sepotong keberanian yang tak ia punya 23 tahun lalu, ketika meninggalkan bayi kecil di dekat tumpukan karung. Kini, di lorong yang sama, ia baru sadar bahwa satu kata, "Nak," mampu membuka pintu luka yang sudah lama ia paku rapat. Dan di ujung bangku pendeknya, Yusuf menggenggam ujung kain kecil di saku, merasakan seolah ada yang berbisik pelan dari masa lalu, meminta untuk tidak dilepaskan begitu saja. Malam itu, pesantren sunyi kecuali suara serangga di halaman dan lantunan ayat dari kamar sebelah. Yusuf duduk di ranjang tipisnya, menatap amplop lusuh yang baru ia terima dari kampung. Tulisan di depannya miring, sedikit bergetar, khas tangan ibu angkatnya. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar uang yang tidak seberapa, dan selembar surat dengan tinta yang mulai pudar. Ibu angkatnya bercerita bahwa batuknya makin sering datang. Ia memohon agar Yusuf menjaga diri, tidak terlalu lelah bekerja di pasar, dan jangan lupa menabung untuk masa depan. Di bagian bawah surat, ada kalimat yang membuat dada Yusuf mengencang. Perempuan tua itu menulis, "Akhir-akhir ini ia sering memimpikan seorang wanita muda yang menangis di dekat tumpukan karung. Dalam mimpi itu, wanita tersebut seperti ingin meraih bayi yang ia tinggalkan, tapi selalu tertahan sesuatu." Ibu angkatnya bingung.
Namun ketika mendengar kabar dari pedagang kota tentang wanita kaya yang sering duduk di depan Yusuf, mimpi itu terasa bukan kebetulan. Entah kenapa, ibu merasa, mungkin Alop sedang menggerakkan sesuatu. Kalau suatu hari engkau bertemu orang yang membuat hatimu gemetar tanpa tahu alasan, jangan buru-buru membenci. Dengarkan sampai selesai, tulisnya. Tangan Yusuf bergetar. Ia teringat lagi pada panggilan, "Nak," di pasar. Suara itu, tatapan mata itu, dan uang berlebihan yang disodorkan. Ia mencoba menepis pikiran liar, tapi minat yang selama ini ia tekan akhirnya naik ke permukaan. Ia menatap kain kecil di tangannya. Huruf doa di situ hampir hilang, namun bentuk tulisan membuatnya bertanya-tanya. Siapa yang menulisnya? Apakah tangan itu masih hidup, masih berdoa, atau sudah lupa pada bayi yang ditinggal di pasar? Dengan pena sederhana, Yusuf menulis balasan. Ia bercerita tentang wanita berwajah teduh yang duduk di depannya, tentang panggilan, "Nak," yang terdengar seperti mimpi, dan tentang perasaan aneh yang muncul di dada. Ia tidak berani menebak. Hanya menuliskan bahwa mungkin Alop sedang menguji, apakah ia mampu menjaga hati dari prasangka. Surat itu ia lipat, dimasukkan ke amplop lain, lalu diselipkan di bawah bantal sebelum dikirim esok pagi. Di rak kecil samping ranjang, beberapa amplop lama tertumpuk rapi. Setiap kertas menyimpan kisah kecil. Hari ketika ia pertama kali ke kota, saat kotak semirnya hampir hilang, ketika ia berhasil mengirim uang lebih banyak ke kampung. Namun surat malam itu terasa lain. Di tiap barisnya, ada bayangan perempuan yang baru ia temui, yang namanya belum ia tahu, namun sudah mengisi ruang di kepalanya. Angin malam menyusup lewat jendela, mengibaskan tirai tipis. Yusuf memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi panggilan, "Nak," tak mau pergi. Kata itu menempel di dinding kamar, di langit-langit, di sela-sela napasnya. Seolah ada sesuatu yang sedang dilukis pelan-pelan di hatinya, dengan tinta yang tidak mudah dihapus. Di sisi lain kota, Emilia duduk di balkon rumah besar yang menghadap taman. Lampu kota berkilau seperti bintang yang turun ke tanah, namun tidak ada satupun yang sanggup menghangatkan ruang kosong di dalam dadanya. Ia menggenggam secangkir teh yang sejak tadi dingin, tak tersentuh. Di pangkuannya, sebuah kotak kayu kecil terbuka. Di dalamnya ada baju bayi yang sudah menguning dan gelang kain kecil dengan huruf bordir nyaris hilang. Ia menyentuh kain itu dengan ujung jari, lalu menutup mata. Dulu, di pasar yang sama, ia pernah berjalan tertatih, menggendong bayi tanpa nama. Suaminya menghilang, utang menjerat, dan ancaman dari orang yang memberi pinjaman membuatnya hampir gila. Saat itu, ia merasa dunia menertawakannya. Ia berdiri di dekat tumpukan karung, memeluk bayi itu erat-erat, lalu menangis tanpa suara. Ketika akhirnya ia meletakkan bayi itu di atas karung, ia menempelkan kain bertuliskan doa di dada si kecil. "Maafkan ibu," bisiknya waktu itu. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, menahan diri agar tidak berlari kembali. Suara tangis bayi itu mengikuti sampai ke ujung lorong, lalu lenyap di telan riuh pasar. Tahun-tahun berlalu. Emilia bekerja di mana saja, sampai suatu hari bertemu lelaki kaya yang memberinya kesempatan dan modal. Perlahan, hidupnya berbalik. Ia berdiri di panggung bisnis, menerima penghargaan, dipanggil sebagai contoh perempuan tangguh. Tapi setiap malam, ketika lampu dimatikan, ia kembali menjadi perempuan muda di lorong pasar, memeluk bayangan bayi yang ia tinggalkan. Pertama kali ia melihat Yusuf, jantungnya seperti lupa cara berdetak. Usianya pas. Garis wajahnya tidak asing, kain kecil di sakunya seperti sobekan dari masa lalu. Sejak itu, tidur menjadi lebih singkat, mimpi semakin jelas. Pasar memanggilnya, bukan sebagai tempat menjual sayur, tetapi sebagai ruang pengadilan diam yang tak pernah lupa. Pagi berikutnya, tanpa banyak pikir, ia meminta sopir berhenti di dekat pasar lama. Kali ini ia turun sendiri, menolak ditemani. Ia berjalan menyusuri lorong, melewati pedagang kain dan sayur. Beberapa ada yang mengenalinya dari televisi, namun ia hanya tersenyum sekilas. Langkahnya baru berhenti ketika melihat sosok yang ia cari. Pemuda kurus dengan peci miring, duduk di samping kotak semir. Yusuf menoleh dan tersenyum. Senyum itu sederhana, namun di mata Emilia, senyum itu seperti milik bayi yang dulu pernah memeluk lehernya.
Ia kembali duduk di bangku kayu. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan sepatu. Jemari Yusuf kembali menari di atas kulit sepatu, sementara jemari Emilia menggenggam ujung rok, menahan gemetar. Pasar mengamati mereka diam-diam. Di balik tumpukan cabai dan kain batik, mata-mata kecil memperhatikan wanita berjas coklat dan pemuda tukang semir yang duduk terlalu sering bersama. Angin yang lewat membawa suara bisik, menyebar pelan tapi pasti. Bagi banyak orang, ini hanya pemandangan aneh sebentar. Tapi bagi Emilia, setiap kunjungan ke pasar adalah langkah semakin dekat ke lubang lama yang selama ini ia timbun. Ia tahu, suatu saat tanah penutup itu akan runtuh, dan ia harus melihat langsung apa yang pernah ia kubur dengan air mata. Siang itu pasar lengang karena matahari terasa menempel di kulit. Kebanyakan pembeli memilih pulang lebih cepat. Hanya beberapa pedagang yang bertahan sambil mengipaskan diri dengan kardus. Yusuf duduk di bangku, mengusap peluh, ketika Emilia datang dengan langkah pelan. Hari itu ia tidak memakai jas mahal, hanya blus sederhana dan celana panjang. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Ia duduk, dan kali ini tidak langsung menyerahkan sepatu. Yusuf menunggu, menunduk sopan. Setelah hening cukup lama, Emilia bertanya, suara pelan seperti takut terdengar orang. Yusuf, kalau boleh tahu, orang tuamu, di mana? Pertanyaan itu menusuk, tapi Yusuf mencoba tersenyum. Ia bercerita singkat tentang ibu angkatnya di kampung, tentang bagaimana ia ditemukan. Ia mengatakan, ia tidak punya kenangan tentang orang tua kandung, hanya kain kecil yang selalu ia bawa. Tanpa diminta, ia mengeluarkan kain itu dari saku. Emilia menahan napas. Kain yang pudar itu kini berada di telapak tangannya. Ia meraba tepi kain, merasakan pola jahitan yang sangat ia kenal. Itulah kain yang dulu ia tulis saat malam-malam gelap, ketika berharap Alop menjaga bayinya. Huruf-huruf di situ miring ke kanan, sama persis dengan tulisan di kotak kayu di rumahnya. Ibu yang menuliskannya, tanya Yusuf pelan, hanya ingin membuka percakapan. Emilia tak sanggup menjawab. Seluruh tubuhnya mendadak dingin. Ia ingin mengatakan, iya, ibu yang menulisnya, dan ibu yang meninggalkanmu, tapi lidahnya kaku. Bayangan lelaki yang menjadi investor pertamanya, yang pernah berkata agar ia melupakan masa lalu memalukan itu, muncul begitu nyata. Ia teringat janji yang ia buat dulu, janji yang disegel dengan bantuan uang dan jalan menuju kekayaan. Kalau ia mengaku, seluruh cerita itu akan terbuka. Nama baik yang ia bangun bisa runtuh. Lelaki itu bisa menarik dukungan dan menyingkirkan banyak karyawan yang tak tahu apa-apa. Pikiran itu membuatnya takut. Ia tersenyum kaku, mengembalikan kain pada Yusuf. Kain ini sangat berharga. Jaga baik-baik, ya, ucapnya, suaranya hampir patah. Yusuf mengangguk. Ada sedikit kekecewaan karena tak mendapat jawaban, tapi ia tak berani memaksa. Ia melipat kain, memasukkannya lagi ke saku dekat dada. Jantungnya berdetak cepat, seolah menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Di bibir Emilia, nama yang seharusnya ia ucapkan hanya sampai setengah. Yusuf, sebenarnya, ibu, kalimat itu menggantung. Pada detik yang sama, seorang pedagang kain memanggil Emilia, menawarkan potongan harga. Momen itu buyar. Emilia menarik napas, menelan pengakuan, lalu menggantinya dengan senyum hambar. Maaf, ibu harus pergi dulu. Lain kali kita bicara lagi, katanya. Yusuf hanya mengangguk, menatap punggung Emilia yang menjauh. Di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak. Seperti huruf-huruf di atas kain, nama sejati yang menunggu terucap, tapi selalu terpotong di tengah jalan. Malam menggulung kota. Lampu-lampu jalan menyala, menerangi mobil yang berseliweran. Jauh dari hiruk-pikuk pasar, rumah besar Emilia berdiri tenang dengan pagar tinggi. Di ruang kerja yang dingin, Emilia menatap hasil pemeriksaan dokter yang terbuka di atas meja. Baris-baris keterangan medis menari di depan matanya. Penyakit yang ia abaikan selama ini ternyata telah melangkah lebih jauh dari yang ia duga. Dokter menyarankan istirahat total dan perawatan intensif. Emilia tersenyum pahit. Hidup baru saja memberinya kesempatan bertemu seorang pemuda yang mungkin adalah anaknya, sementara tubuhnya sendiri perlahan mengajukan permohonan pamit. Telepon berdering.
Nama lelaki parubaya yang menjadi investor utamanya muncul di layar. Suara di seberang terdengar ramah namun dingin. Ia memuji pencapaian perusahaan, lalu menyinggung kabar yang ia dengar dari pasar. Tentang wanita jutawan yang kerap terlihat dekat dengan tukang semir. Kau tahu, Emilia, orang suka mengaitkan segala hal. Hati-hati. Masa lalu yang pernah kau ceritakan dulu tidak perlu muncul lagi, bukan? Ucapnya. Kata-kata itu menusuk. Seakan ada tangan yang melilit lehernya dengan tali tak terlihat. Ia hanya menjawab pendek, menenangkan lelaki itu bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah sambungan terputus, ia duduk terdiam cukup lama. Kertas hasil pemeriksaan dan telepon barusan membentuk lingkaran yang menjeratnya. Ia membuka laci meja, mengeluarkan kotak kayu yang berisi baju bayi dan gelang kain. Dengan tangan gemetar, ia menulis surat di selembar kertas kosong. Ia menuliskan tentang bayi yang pernah ia titipkan di pasar, tentang penyesalan, tentang doa yang tak pernah berhenti. Ia tidak menulis nama Yusuf, hanya menyebut anak yang mungkin akan kau temukan suatu hari. Surat itu ia lipat dan simpan di bawah baju bayi. Ia tahu, suatu hari nanti kertas ini harus sampai ke orang yang tepat. Tapi kapan? Ia belum berani memutuskan. Di luar jendela, angin malam melintasi taman yang tertata rapi. Jauh di sana, lorong pasar tertutup gelap, menyimpan kotak semir kayu yang sudah dibersihkan Yusuf sebelum ia tidur. Dua dunia itu terasa begitu berbeda. Namun di bawah atap malam yang sama, keduanya diikat oleh rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Emilia menutup mata, memanggil nama Alop dalam hati. Ia meminta kekuatan, bukan untuk menambah usia, tapi untuk berani memilih antara melindungi nama dan menyelamatkan hati seorang pemuda yang mungkin selama ini hidup dengan kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Waktu berjalan, dan kehadiran Emilia di pasar makin sering diperbincangkan. Pedagang sayur mengangkat alis setiap kali mobil hitam berhenti di ujung lorong. Beberapa ibu-ibu berbisik bahwa Yusuf akan diangkat anak. Anak kecil di sekitar pasar mulai memanggilnya, santri orang kaya, setengah bercanda. Yusuf menanggapinya dengan senyum kaku. Setiap kata orang lain menyentuh luka yang belum ia mengerti. Ia merasa senang saat Emilia datang, tapi sekaligus takut. Seolah setiap kedatangan wanita itu membawa sekaligus harapan dan ancaman. Suatu sore, Emilia datang dengan tas kertas berisi makanan. Ia menyerahkannya pada Yusuf. Tolong bawa untuk teman-teman santri di pesantren, katanya. Mata Yusuf berbinar. Ia membayangkan wajah gembira teman-temannya ketika melihat lauk lebih banyak dari biasanya. Mereka duduk lebih lama dari biasa. Emilia bertanya tentang rutinitas di pesantren, nama ustaz, kebiasaan santri begadang menghafal. Yusuf bercerita dengan semangat. Matanya berbinar ketika menyebut musola kecil dan serambi tempat ia sering membaca maulid. Di sela cerita itu, ia kembali menyentuh kain kecil di saku, seperti refleks setiap kali hatinya mulai hangat. Angin sore menyusup di antara kios, menggoyang plastik dan kain dagangan. Beberapa helai debu beterbangan, menempel di sepatu yang baru disemir. Dalam hembusan angin itu, doa Yusuf meluncur tanpa ia sengaja menahan. Kadang, aku cuma ingin ketemu ibu kandungku, Bu. Bukan untuk marah, cuma ingin bilang terima kasih karena sudah melahirkan aku. Walaupun, entah dia masih hidup atau tidak. Emilia menahan napas. Kalimat sederhana itu menghantamnya seperti gelombang besar. Ia menunduk, menatap jemari yang saling menggenggam. Di sudut matanya, air bening berkumpul, namun ia cepat menghapusnya sebelum terlihat. Kalau suatu hari ketemu, apa yang pertama akan kamu lakukan? Tanya Emilia lirih. Yusuf berpikir sejenak. Mungkin, aku diam dulu. Takut kalau aku bicara, cuma tangis yang keluar. Setelah itu, mungkin aku cuma ingin memeluknya sebentar. Lalu terserah dia mau mengaku aku anaknya atau tidak. Yang penting aku sudah lihat wajahnya. Kata-kata itu membuat dada Emilia terasa seperti diikat. Angin yang lewat kini membawa dingin berbeda. Ia menatap wajah Yusuf, membayangkan jika pemuda itu tahu bahwa orang yang ia bicarakan duduk kurang dari sejengkal di depannya. Sore makin redup. Suara azan maghrib dari masjid dekat pasar menggema, memantul di dinding-dinding kios. Emilia berdiri, merapikan jas. Sebelum pergi,
Ia memandangi kain kecil di saku Yusuf yang sedikit menyembul. Kain yang sama yang dulu ia tinggalkan, kini dibicarakan angin dan doa, seakan mendesak agar rahasia tak lagi ditahan terlalu lama. Beberapa minggu kemudian, Yusuf kembali menerima surat dari kampung. Kali ini tulisan di amplop tampak jauh lebih bergetar. Ia segera membukanya di teras musola setelah sholat Isya. Huruf-huruf di dalam surat seperti berjalan miring, tanda tangan yang hampir tak terbaca. Ibu angkatnya menulis bahwa sakit di dadanya makin sering datang. Ia tidak ingin Yusuf pulang hanya untuk menangisi tubuh tua di ranjang. Ia ingin pemuda itu tetap mengejar ilmu dan rezeki di kota. Di tengah kalimat itu, ia menyelipkan cerita yang selama ini jarang ia buka. Ia menuliskan tentang hari ketika menemukan bayi di tumpukan karung. Tentang perempuan muda yang menangis, meminta maaf berkali-kali lalu lari sebelum sempat menyebut nama. Tentang kain kecil bertuliskan doa. Semua itu mungkin sudah pernah diceritakan dulu, tapi kali ini ia menambahkan satu hal. Beberapa waktu terakhir, pedagang kenalannya di kota mengabarkan bahwa perempuan itu mungkin telah kembali, sekarang sebagai wanita yang hidup berkecukupan. Entah benar atau tidak, tulisnya, tapi ibu percaya, Alop tidak suka main-main. Kalau engkau merasa hatimu bergetar di depan seseorang, mungkin disitulah rahasia pertanyaanmu disimpan. Surat itu membuat tangan Yusuf gemetar. Ia membaca berulang kali, seakan takut salah mengerti. Bayangan Emilia muncul begitu jelas. Panggilan, nak, kain kecil, tatapan mata yang selalu berkaca. Semua potongan kecil yang tadinya melayang kini perlahan berpihak pada satu kesimpulan yang menakutkan. Malam itu Yusuf berjalan mondar-mandir di halaman pesantren. Lampu kecil menggantung di antara pohon, menerangi langkahnya. Ia mengangkat wajah ke langit, menyebut nama Alop dengan suara pelan. Ia meminta petunjuk, takut berharap salah, takut juga melepas kesempatan dari takdir. Di kamar mewahnya, Emilia terbaring menahan sesak di dada. Dokter menyuruhnya segera menjalani perawatan. Ia menolak beberapa kali, mengulur waktu untuk menyelesaikan urusan bisnis. Namun tubuhnya punya batas. Malam itu ia batuk keras, noda merah menodai tisu. Ia memeluk kotak kayu di dadanya, berbisik lirih memohon ampun. Dua hati, di dua tempat berbeda, sama-sama bergetar karena surat. Satu surat berasal dari kampung, satu lagi dari rumah sakit. Tak ada yang tahu, tetapi malam itu langit mendengarkan doa keduanya tanpa membeda-bedakan, menyimpannya dalam sunyi menjelang subuh. Pagi berikutnya, Yusuf datang ke pasar dengan langkah yang tak lagi ringan. Kotak semir di tangannya seperti membawa batu besar. Ia duduk, tapi sulit berkonsentrasi. Setiap sepatu yang lewat hanya disemir seadanya, pikirannya sibuk memutar isi surat. Ketika Emilia muncul di ujung lorong, jantung Yusuf berdegup semakin cepat. Ia memperhatikan setiap gerakan wanita itu. Langkahnya lebih pelan, wajahnya pucat, namun senyum masih dipaksakan. Kali ini, Yusuf merasa jarak antara mereka tak lagi sama. Seolah ada tembok tipis yang siap runtuh kapan saja. Emilia duduk, menyerahkan sepatu tanpa banyak kata. Setelah beberapa saat hening, ia bertanya, "Kau terlihat lelah, Yusuf. Ada apa?" Yusuf menghela napas, mencoba menjaga suara tetap tenang. Ia bercerita bahwa ia mendapat surat lagi dari ibu angkatnya. Ia menyebutkan, perempuan tua itu menyinggung tentang wanita yang pernah meninggalkan bayi di pasar. Ketika kalimat itu meluncur, ia menatap Emilia, mencari reaksi. Sejenak, wajah Emilia kehilangan warna. Jemarinya saling menggenggam, buku-buku jarinya memutih. Ia tahu, ini saatnya. Menggantung terlalu lama hanya akan membuat luka semakin dalam. Ia menarik napas panjang, menyiapkan kata-kata yang sudah ia susun di kepala berkali-kali. "Yusuf, ada sesuatu yang ibu sembunyikan darimu," ucapnya pelan. Pemuda itu berhenti menggosok sepatu. Suara pasar mendadak terasa jauh. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang ia dengar. Ia menunggu, mata tak berkedip. 23 tahun lalu, lanjut Emilia, seorang perempuan, meninggalkan bayinya di pasar ini. Ia sangat miskin, sangat takut, dan membuat keputusan paling bodoh dalam hidupnya. Kata-kata itu menggantung di udara. Yusuf merasakan tengkuknya dingin. Seluruh tubuhnya menegang.
Ia ingin bertanya langsung, tapi suaranya mendadak hilang. Bibirnya hanya bergetar tanpa bunyi. Sebelum Emilia melanjutkan, telepon di tasnya bergetar. Nama investor muncul. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. Suara di seberang terdengar tegas, menyinggung lagi kabar tentang hubungan dekatnya dengan tukang semir, mengingatkan bahwa reputasi perusahaan dipertaruhkan. Percakapan itu singkat, namun kalimat terakhir lelaki itu menusuk. Jangan sampai masa lalumu merusak semua yang telah kita bangun. Emilia menutup telepon dengan tangan gemetar. Keberanian yang tadi terkumpul seperti air di bendungan besar mendadak jebol, hilang tanpa jejak. Ia menatap Yusuf yang masih menunggu. Kata-kata pengakuan yang tinggal sedikit lagi keluar kembali turun ke dasar hati, terkunci oleh rasa takut. Maaf, Yusuf, katanya dengan suara serak. Ibu, mungkin akan cerita lain kali. Hari ini ada urusan mendadak. Yusuf hanya mampu memandangnya, merasa digantung di tepi tebing. Emilia berdiri, meninggalkan uang di kotak semir, lalu berjalan tergesa. Langkahnya goyah, tapi ia tidak menoleh. Di belakang, Yusuf menatap punggung itu hilang di tikungan, membawa serta jawaban yang hampir saja terucap. Hari-hari setelah itu menjadi siksaan pelan. Emilia tak lagi muncul di pasar. Gosip menyebar, mengatakan wanita jutawan itu sibuk keluar kota. Bagi Yusuf, kepergian itu terasa seperti pintu yang ditutup tepat di depan wajahnya. Ia membawa pertanyaan kemana-mana. Ke musola, ke kelas mengaji, bahkan ke dalam mimpi. Tiap kali memandang kain kecil, ia melihat wajah Emilia, terdengar kembali kata-katanya yang terpotong. Ia mulai sulit tidur, matanya menghitam, semangatnya bekerja pudar. Hingga suatu malam, seorang pedagang datang ke pesantren membawa kabar. Katanya, Emilia beberapa hari lalu terlihat pingsan di pasar lain dan kini sering keluar masuk rumah sakit. Di sela cerita, pedagang itu tanpa sadar menyebut, orang bilang, dulu dia pernah meninggalkan bayi di pasar. Entah benar atau tidak. Tapi kalau kau lihat cara dia menatapmu, seakan ada sesuatu di situ. Kalimat itu membuat dunia Yusuf bergoyang. Semua yang sebelumnya hanya dugaan kini terasa seperti kepastian yang menampar. Ia tak menunggu pagi. Setelah pamit singkat pada ustaz, ia berjalan cepat meninggalkan pesantren, menyusuri jalan kota menuju rumah sakit yang disebut pedagang. Koridor rumah sakit dingin dan bau obat. Yusuf menanyakan kamar Emilia dengan suara bergetar. Perawat mengarahkan, namun ketika ia sampai di depan pintu, kakinya mendadak berat. Di balik pintu itu, ada kemungkinan yang selama ini ia cari, tapi juga ada rasa takut akan kenyataan yang mungkin terlalu menyakitkan. Ia mengetuk pelan. Ketika pintu terbuka, ia melihat Emilia duduk di kursi dekat jendela, selang infus menempel di tangannya. Wajahnya lebih pucat, tubuhnya tampak mengecil. Tapi ketika melihat Yusuf, mata itu langsung berbinar sekaligus berkaca. Kau datang, bisik Emilia. Di kamar sempit itu, tidak ada suara pasar, tidak ada telepon, tidak ada investor. Hanya dua manusia, terikat oleh sesuatu yang belum diucap. Yusuf mendekat, mengeluarkan kain kecil dari saku dan mengangkatnya. Ini, dari siapa, Bu? Suaranya pecah. Emilia memandang kain itu cukup lama. Lalu, seolah semua pintu sudah tertutup dan tak ada yang perlu diselamatkan selain kebenaran, ia akhirnya mengucap, dari Ibu, Yusuf. Itu kain yang Ibu tulis saat meninggalkanmu di pasar. Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi efeknya seperti pisau yang menusuk. Yusuf merasa kakinya goyah, namun ia memaksa berdiri. Dunia di sekelilingnya berputar, sementara di telinganya hanya bergema satu kalimat, meninggalkanmu di pasar. Jadi, benar, ucapnya, lebih pada dirinya sendiri. Ia tertawa pendek, hambar. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Semua doa yang selama ini ia kirim untuk ibu kandung terasa berbalik arah, menabrak dadanya sendiri. Ia marah, sedih, bingung, tapi tak punya kata-kata untuk menyalurkannya. Hanya napasnya yang terdengar berat. Emilia mencoba mendekat, ingin menggenggam tangan Yusuf. Maafkan Ibu. Waktu itu Ibu benar-benar tidak punya jalan lain. Ibu pikir, kalau meninggalkanmu di pasar, ada orang baik yang menemukan. Setiap malam Ibu menyesal, Yusuf.
Setiap keberhasilan ibu, rasanya seperti berdiri di atas luka yang sama. Yusuf mundur selangkah. Kenapa ibu baru bilang sekarang? Suaranya parau. Ketika aku sudah besar, ketika semuanya sudah terjadi. Kenapa bukan waktu aku masih kecil, saat aku menunggu di depan jendela berharap ada yang datang menjemput? Emilia tak punya jawaban selain air mata. Ia ingin menyalahkan ketakutan, janji, dan dunia yang jahat pada orang miskin. Tapi pada akhirnya, tetap ia yang memilih pergi. Dan setiap alasan terdengar lemah di hadapan anak yang pernah ia tinggalkan. Malam itu, di kamar rumah sakit yang dindingnya putih dan dingin, kata-kata menjadi pisau bagi keduanya. Tidak ada pelukan, tidak ada rekaman manis. Hanya dua tubuh yang sama-sama bergetar, dipisahkan jarak beberapa langkah yang terasa seperti jurang. Setelah malam itu, Yusuf jarang datang. Bukan karena benci sepenuhnya, tapi karena setiap kali melangkah ke rumah sakit, ia merasa kembali menjadi bayi yang ditinggalkan, bukan santri dewasa yang biasa menghadapi hidup dengan kepala tegak. Di pesantren, ia kembali mengajar adik-adik mengaji, namun suaranya sering pecah di tengah ayat. Ustaz memandangnya dengan mata penuh pengertian, tapi tidak memaksa bercerita. Hanya sekali, ia berkata, "Kadang, luka terbesar justru datang dari orang yang paling kita cari. Tapi ingat, Allah tidak pernah salah memberi skenario." Sementara itu, kondisi Emilia menurun. Dokter menambah dosis obat, tubuhnya makin lemah. Ia sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar rumah sakit yang kosong. Setiap detik terasa berharga, namun juga menyakitkan ketika ia tahu orang yang paling ingin ia lihat belum tentu ingin melihatnya. Ia menulis surat lagi untuk Yusuf. Kali ini lebih panjang, penuh pengakuan tanpa hiasan. Ia menceritakan terang bagaimana hidup menekannya dulu, bagaimana ia menyesali keputusan meninggalkan bayi yang kini berdiri sebagai pemuda. Ia juga menulis bahwa ia tidak menuntut dipanggil sebagai ibu. Ia hanya berharap suatu hari Yusuf mampu memaafkan dirinya, agar pemuda itu tidak membawa dendam ini sampai ke akhir hidup. Surat itu disimpan perawat di laci, dengan pesan, jika suatu hari Yusuf datang, berikan padanya. Hari-hari lewat, dan Yusuf masih bergulat dengan dirinya. Setiap azan berkumandang, namanya dan nama Emilia berjumpa dalam doa yang sama, bercampur antara harap dan luka. Di luar, investor yang dulu menakut-nakuti Emilia mulai menjauh, takut terseret isu pribadi. Beberapa saham perlahan ditarik. Perusahaan yang ia bangun bergoyang, namun Emilia tak lagi punya tenaga mengejarnya. Ia hanya memikirkan satu hal, apakah Yusuf sempat memaafkannya sebelum napasnya habis. Tubuhnya pelan-pelan melemah. Langkah yang dulu mantap kini bahkan tidak sanggup mengantar dirinya ke jendela. Setiap kali menutup mata, ia melihat lorong pasar, tumpukan karung, dan bayi yang ia tinggalkan. Kali ini, bayangan itu tidak lagi berdiri sendirian, di sebelahnya ada pemuda dengan kotak semir, menatapnya dengan mata yang sulit ia baca. Suatu sore, setelah bergulat panjang dengan dirinya sendiri, Yusuf kembali ke rumah sakit. Ia tidak ingin terlambat. Langkahnya tergesa menyusuri koridor. Namun ketika sampai di depan kamar, ranjang itu sudah kosong. Selimut rapi, hanya menyisakan aroma obat yang samar. Perawat menghampiri dengan mata sendu. Ia menyerahkan amplop yang sudah lama menunggu. "Ibu Emilia menitipkan ini untukmu," katanya pelan. Yusuf duduk di bangku taman rumah sakit, membuka amplop dengan tangan yang basah oleh keringat. Di dalamnya, ada surat dan beberapa lembar dokumen. Surat itu ia baca pelan-pelan. Setiap kalimat terasa seperti tetes hujan di tanah kering, menimbulkan lumpur di hati. Emilia menulis bahwa ketika surat itu dibaca, mungkin tubuhnya sudah tenang di tanah. Ia meminta maaf, bukan hanya atas keputusannya dahulu, tapi juga karena terlambat berani jujur. Ia mengakui bahwa ketakutan akan pandangan manusia membuatnya menunda, hingga waktu hampir habis. Ia juga menuliskan tentang warisan. Sebagian besar hartanya ia serahkan pada pesantren dan pedagang kecil di pasar, tempat Yusuf tumbuh dan bekerja. Untuk Yusuf, ia menyiapkan secukupnya sebagai modal hidup, bukan sebagai harga atas maaf, tapi sebagai bentuk terima kasih karena pemuda itu telah membuat tahun terakhir hidupnya terasa sedikit lebih hangat. "Kalaupun kau tak bisa memaafkan ibu," tulisnya, "ibu mengerti.
Tapi jangan biarkan luka ini mengikat kakimu. Berjalanlah sejauh yang kau bisa, Yusuf. Jadilah orang baik bukan karena ibu, tapi karena Allah yang selalu menjagamu bahkan saat ibu melepaskanmu. Air mata Yusuf jatuh menimpa kertas, membuat beberapa huruf kabur. Ia memeluk surat itu ke dada, membiarkan tangis keluar tanpa ditahan. Di antara sesenggukan, ia menyebut nama Allah, memohon agar perempuan yang selama ini ia cari diampuni dosa dan kebodohannya. Hari pemakaman, Yusuf berdiri agak jauh dari liang lahat. Hatinya masih penuh luka, tapi ada sesuatu yang lain tumbuh di sana. Rasa kasihan pada perempuan yang menghabiskan hidup dengan penyesalan. Ketika tanah terakhir ditabur, ia mengangkat tangan, membaca doa lirih. Tidak ada kata, "Ibu," yang keluar dari bibirnya. Namun di dalam hati, ia mengakui bahwa darah yang mengalir di tubuhnya datang dari perempuan itu. Waktu berjalan. Yusuf kembali ke pasar, namun kini tanpa kotak semir. Ia mulai menjalankan usaha kecil dari sebagian modal yang ditinggalkan Emilia, sekaligus tetap membantu pesantren. Lorong pasar masih sama, namun bagi Yusuf, setiap sudutnya kini menyimpan kenangan. Bangku tempat Emilia duduk, gang tempat mereka berdebat, kios yang dulu menjadi saksi bisik-bisik tentang mereka. Di kamar kecilnya, ia menyimpan kotak kayu baru. Di dalamnya ada kain kecil yang pudar dan surat terakhir Emilia. Setiap kali rindu pada sesuatu yang tak pernah ia miliki secara utuh, ia membuka kotak itu, menyentuh kain dan membaca beberapa baris surat. Ada perih yang masih terasa, tapi juga kehangatan tipis, seperti sinar matahari yang menembus celah atap bocor. Yusuf belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Kadang, memaafkan adalah menerima bahwa luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, namun tidak lagi mengikat langkah. Ia melanjutkan hidup, melangkah di lorong yang sama, sementara di dalam hati, ada ruang kosong yang tidak berusaha ia isi, dibiarkan tetap lapang sebagai tempat bagi doa untuk perempuan yang pernah meninggalkannya, lalu kembali hanya untuk meminta kesempatan mencintai sebentar sebelum pergi selamanya.